Kami hanya mau merdeka, kami tidak mau yang lain-lain. Kita hanya mau merdeka saja. Yang lain-lain kami tidak suka. Hanya merdeka tuh. Papua, tanah dengan hutan yang belum terjamah, langit paling jernih, dan gunung-gunung yang menyimpan emas dunia. Tapi di balik keindahannya, ada cerita yang terlalu panjang untuk dijelaskan hanya dengan kata separatis. Tak ada perang yang diumumkan, tak ada kemerdekaan yang pernah benar-benar diberikan. Di tanah yang katanya sah milik Indonesia, masih terdengar tembakan, masih ada bendera lain yang dikibarkan diam-diam, dan masih ada anak-anak yang tumbuh dengan kata merdeka sebagai doa. Kami bukan merah putih, kami bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Mereka disebut pemberontak, tapi tak banyak yang tahu organisasi Papua Merdeka lahir bukan dari kebencian, tapi dari sebuah janji yang pernah diucapkan di hadapan dunia, lalu diam-diam dilupakan oleh mereka yang punya kuasa. Sebelum kata Papua dan Indonesia disatukan dalam satu peta, wilayah paling timur Nusantara ini sudah memiliki jalannya sendiri. Sejak abad ke-19, Belanda mulai menancapkan pengaruh kolonial di pesisir barat Papua. Namun kontrolnya sangat terbatas. Pegunungan tinggi, hutan lebat yang tersebar membuat Papua menjadi salah satu wilayah paling jauh. Bukan hanya secara geografis, tapi juga dalam hal sentuhan kekuasaan. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera yang dipenuhi infrastruktur kolonial, Papua Barat, yang saat itu dikenal sebagai New Guinea, menjadi semacam buffer zone antara kekuasaan Belanda dan pengaruh Jerman serta Inggris di Pasifik. Belanda menetapkan beberapa misi Kristen, sekolah zending, dan klinik, tapi tidak membangun kota-kota besar, seperti di wilayah barat Hindia Belanda. Pada tahun 1949, ketika Indonesia merdeka dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar, satu hal tetap dipertahankan oleh Belanda: Papua tidak termasuk dalam wilayah yang diserahkan ke Indonesia. Belanda beralasan bahwa Papua memiliki karakter etnis, budaya, dan sejarah yang sangat berbeda dari bangsa Indonesia lainnya. Dalam dekade 1950-an, Belanda bahkan mulai mempersiapkan Papua untuk menjadi negara merdeka. Mereka membentuk Dewan New Guinea tahun 1961 yang diisi oleh elit terdidik Papua. Sebagian besar lulusan misi Katolik dan Protestan, lalu kebangsaan. Hai tanahku Papua, digubah. Bendera bintang kejora dikibarkan sebagai lambang nasional. Inilah titik awal ketika banyak orang Papua mulai membentuk kesadaran nasional sendiri. Terpisah dari nasionalisme Indonesia, mereka tidak menganggap diri sebagai bagian dari revolusi anti-kolonial Jakarta, karena mereka tidak merasa menjadi bagian dari Hindia Belanda yang sama. Tapi perubahan datang cepat. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora, Trikomando Rakyat, di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Isinya, gagalkan pembentukan negara Papua Belanda, kibarkan merah putih di seluruh Irian Barat, dan mobilisasi kekuatan nasional. Gagalkan pendirian negara Papua itu. Rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Bersamaan dengan itu, dunia masuk ke medan permainan baru, Perang Dingin. Amerika Serikat yang khawatir Soekarno akan makin dekat ke Uni Soviet, mulai menekan Belanda agar menyarankan Papua kepada Indonesia. Bagi Amerika Serikat, lebih baik Papua jatuh ke tangan Indonesia daripada menjadi batu loncatan bagi komunisme.
Maka lahirlah Perjanjian New York 1962, di mana Belanda setuju menyerahkan Papua lewat PBB dengan syarat akan ada penentuan pendapat rakyat di masa depan. Tapi dalam kesepakatan itu, satu hal tidak pernah ditanyakan langsung pada rakyat Papua. Apakah mereka siap untuk menjadi bagian dari negara lain? Identitas Papua sebagai etnis yang ingin berdiri sendiri, yang mulai tumbuh sejak zaman kolonial, tiba-tiba dibungkam dalam kompromi internasional. Dan dari sinilah benih luka itu mulai tumbuh. Jakarta hanya memberi uang. Hari ini ketemu. Tahun 1962, dunia menyaksikan perjanjian yang akan mengubah arah sejarah Papua selamanya, Perjanjian New York. Perjanjian itu menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kendali administratif Papua kepada Indonesia melalui PBB, dengan satu syarat penting: rakyat Papua akan diberi hak untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme yang disebut Act of Free Choice atau PPRA sebelum akhir tahun 1969. Namun 7 tahun setelahnya, janji itu berubah menjadi luka. Alih-alih referendum bebas dengan sistem satu orang satu suara, yang dilakukan Indonesia adalah memilih hanya 1025 orang dari sekitar 800.000 penduduk Papua untuk mewakili seluruh populasi. Mereka dipilih berdasarkan sistem musyawarah adat, bukan pemungutan suara langsung. Lebih dari itu, para perwakilan tersebut, menurut banyak laporan, dipaksa dan diintimidasi untuk menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Indonesia. Komnas HAM, Human Rights Watch, hingga mantan penjabat PBB mengakui bahwa proses ini penuh tekanan. Meski PBB akhirnya mengesahkan hasil PPRA lewat resolusi 2504, banyak pihak menilai bahkan pengesahan itu hanyalah formalitas politik, tidak ada mekanisme investigasi, tidak ada pemantauan independen, dan lebih dari itu, tidak ada suara rakyat Papua yang benar-benar didengar. Dalam ruang hampa keadilan itulah rasa kecewa tumbuh menjadi perlawanan. Pada tahun 1965, bibit kemarahan mulai muncul. Dan pada 1 Juli 1971, sejumlah tokoh Papua memproklamasikan kemerdekaan dari sebuah markas sederhana di hutan pegunungan tengah yang mereka sebut Markas Victoria. Bendera bintang kejora kembali dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan dunia untuk pertama kali yang mendengar nama yang akan terus disebut dalam konflik Papua hingga hari ini, Organisasi Papua Merdeka. OPM tidak lahir dari dendam yang tiba-tiba. Ia lahir dari kekecewaan yang mengendap, dari harapan yang dibunuh perlahan. Bagi banyak orang Papua, mereka tidak sedang memisahkan diri dari Indonesia. Mereka hanya ingin mengambil kembali keputusan yang mereka rasa tidak pernah mereka buat sendiri. Sejak saat itu, OPM tak hanya bergerak di jalur politik. Mereka membentuk sayap militer yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, dan mulailah melakukan perlawanan terbuka terhadap simbol-simbol kekuasaan Indonesia, serangan terhadap pos militer, dan penyebaran selebaran kemerdekaan menjadi metode utama mereka, terutama di wilayah Pegunungan Tengah. Namun tidak semua sepakat bahwa OPM lahir murni dari keinginan rakyat Papua. Sebuah klaim datang dari Nicholas Joe, tokoh pro kemerdekaan Papua, yang kemudian kembali ke Indonesia. Ia menyatakan bahwa OPM dibentuk pada 1965 dengan campur tangan Belanda, yang saat itu masih enggan melihat Papua berada dalam pengakuan Indonesia. Menurut Joy, sejumlah perwira Belanda melatih pemuda-pemuda Papua sebagai bentuk perlawanan terselubung terhadap proses integrasi. Jika benar, maka sejarah OPM bukan hanya soal janji yang dilanggar, tapi juga tentang sisa permainan kolonial yang belum sepenuhnya berakhir. Bagi Jakarta, mereka adalah separatis bersenjata, tapi bagi simpatisan Papua Merdeka, mereka adalah pejuang yang hanya ingin
menagih hak yang dulu pernah dijanjikan dunia. Dalam narasi nasional, organisasi Papua Merdeka sering digambarkan sebagai kelompok separatis kecil yang terisolasi, bergerak tanpa arah, dan mudah ditumpas. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Selama lebih dari 5 dekade, OPM bukan hanya bertahan, tapi juga bertransformasi menjadi gerakan berlapis, militer, diplomatik, dan digital. Dan pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah mereka berdiri sendiri? Secara resmi, tak ada satu negara besar pun yang secara terbuka mendanai atau mempersenjatai OPM. Namun, di balik layar, simpati datang dari penjuru dunia, terutama negara-negara kecil di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tonga. Di forum-forum internasional, negara-negara ini secara aktif menyuarakan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Dalam beberapa sidang umum PBB, mereka bahkan menuntut pengiriman tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran HAM oleh aparat Indonesia. Simpati internasional terhadap perjuangan Papua yang mendapat ruang di berbagai organisasi HAM dunia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International. Namun dukungan ini sifatnya moral, bukan logistik. OPM tidak menerima aliran senjata resmi dari negara-negara tersebut. Sebagai besar senjata OPM adalah senapan tua, hasil rampasan dari aparat Indonesia. Beberapa lainnya diduga berasal dari pasar gelap di Papua Nugini yang berbatasan langsung dan memiliki komunitas pengungsi Papua cukup besar. Di wilayah terpencil, beberapa senjata bahkan dirakit secara lokal dan bahan seadanya. Sementara itu, perjuangan OPM juga menyebar ke luar negeri lewat diaspora Papua di Australia, Inggris, dan Belanda. Di sanalah gerakan ini berevolusi dari perang hutan menjadi diplomasi. United Liberation Movement for West Papua dibentuk untuk menyatukan faksi-faksi Papua dalam satu negara, menggalang dukungan politik internasional, dan membuka kantor di negara-negara pendukung. Meski begitu, negara-negara besar seperti Amerika dan Australia tetap berhati-hati. Stabilitas Indonesia dan akses ke tambang emas serta mineral Papua dianggap terlalu strategis untuk diganggu oleh aspirasi separatis. Di mata diplomasi global, Papua tetap dianggap sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Dan yang sebenarnya membuat OPM bertahan bukan kekuatan logistik, tapi ide, sebuah gagasan yang terus diwariskan turun-temurun, bahwa mereka tidak pernah diberi ruang untuk memilih masa depannya sendiri, bahwa mereka tidak sedang ingin memisahkan diri, melainkan ingin mengulang sejarah yang pernah dipotong paksa. Dulu, kata Indonesia sering hadir di telinga orang Papua bukan sebagai janji persaudaraan, melainkan sebagai bayangan kekuasaan yang jauh, asing, dan bersenjata. Bagi generasi awal pasca PPRA, baju tentara, dan seragam pegawai negeri yang datang dari luar lebih terasa seperti simbol penjajahan baru daripada perwujudan negara yang memperjuangkan kesejahteraan. Dalam dekade 1970 sampai 1990-an, trauma kolektif terus menumpuk. Operasi-operasi militer di wilayah pegunungan membuat banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya tanpa proses hukum, tanpa berita, tanpa keadilan. Sementara di kota-kota pesisir seperti Jayapura atau Timika, orang Papua melihat orang luar masuk membawa uang bisnis, jabatan, sementara mereka sendiri tetap miskin di tanahnya sendiri. Tapi waktu berjalan, reformasi 1998 membuka ruang baru bagi Papua untuk bersuara. Tahun 2001, pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua dengan harapan bisa menjawab ketimpangan yang selama ini terjadi. Dana triliunan rupiah mulai mengalir dari Jakarta, infrastruktur dibangun, jalan raya, pelabuhan, hingga internet mulai masuk ke wilayah yang sebelumnya hanya dijangkau lewat helikopter. Generasi muda Papua mulai punya pilihan. Beberapa mendapat beasiswa keluar daerah,
bahkan luar negeri, banyak yang aktif di media sosial, bersuara lewat musik, seni, dan karya dokumenter. Ada yang menjadi aktivis hak asasi manusia, ada pula yang menjadi penguasa lokal, bahkan penjabat daerah. Perspektif tentang Indonesia pun mulai berubah. Tidak lagi dilihat mutlak sebagai penjajah, tapi juga sebagai peluang. Namun perubahan itu tidak merata. Di kota-kota seperti Jayapura, Biak, dan Sorong, banyak warga mulai menerima keberadaan negara dengan lebih terbuka. Tapi di wilayah Pegunungan Tengah, seperti Nduga, Intan Jaya, atau Yahukimo, luka lama belum sembuh. Di sana, ketakutan terhadap aparat dan rasa dikhianati masih hidup. Rasa ragu menggantikan rasa benci. Tidak semua ingin merdeka, tapi juga tidak semua percaya pada janji-janji Jakarta. Banyak yang hanya ingin hidup tenang, tanpa harus memilih antara pendukung OPM atau dicurigai aparat. Mereka tidak bicara politik. Mereka hanya ingin sekolah bisa dibuka, klinik tetap berfungsi, dan rumah tidak dibakar. Hari ini, pertarungan tak lagi sepenuhnya di medan tempur. Ia hadir dalam pikiran dan hati warga Papua sendiri. Di persimpangan itulah mereka berdiri, antara luka masa lalu dan janji masa depan. Sejak awal hubungan Papua dan Jakarta bukanlah kisah cinta yang dibangun bersama, melainkan sebuah kontrak geopolitik yang disusun di meja para pemegang kekuasaan dunia. Di bawah Presiden Soekarno, Papua dianggap sebagai sisa revolusi yang belum selesai ketika Belanda bersikukuh mempertahankan wilayah itu. Setelah konferensi meja bundar 1949, Soekarno memutuskan untuk merebutnya, bukan dengan diplomasi, tapi dengan ancaman militer. Di era Soeharto, pendekatan terhadap Papua bergeser dari revolusi menjadi represif. Pemerintah Orde Baru memperlakukan Papua sebagai wilayah yang harus diamankan, bukan dipahami. Pembangunan ekonomi dilakukan. Namun, bersamaan dengan itu, militerisasi merajalela. Pos-pos TNI dan Polri berdiri di mana-mana. Laporan pelanggaran HAM meningkat, penghilangan paksa, pembunuhan, dan intimidasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Soeharto juga mendorong transmigrasi besar-besaran dari Jawa dan Sulawesi ke Papua yang secara perlahan mengubah struktur demografi dan ekonomi wilayah. Akibatnya, orang Papua tak hanya merasa kehilangan kendali atas tanah mereka, tapi juga menjadi minoritas di kota-kota besar seperti Jayapura dan Timika. Reformasi 1998 membawa harapan, di mana Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bendera bintang kejora sempat diizinkan dikibarkan sebagai simbol budaya, dan nama Irian Jaya digantikan menjadi Papua. Tapi era itu singkat. Setelah Gus Dur lengser, ruang kebebasan itu perlahan dibatasi kembali. Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Otonom khusus tahun 2001, tapi di saat yang sama juga membagi Papua menjadi 2 provinsi tanpa konsultasi menyeluruh. Sedangkan Presiden SBY menjadi sosok yang paling lama berkuasa pasca reformasi. Di masanya, diplomasi soal Papua digalakan, tapi laporan pelanggaran HAM masih terus bermunculan. Di balik pembangunan, terdapat operasi militer diam-diam, dan aspirasi referendum tetap dianggap tabu. Lalu datang Presiden Joko Widodo yang membawa pendekatan pembangunan masif, jalan Trans Papua, bandara, dan jaringan listrik dibangun dengan cepat. Jokowi juga beberapa kali datang langsung ke Papua, lebih sering daripada presiden lain sebelumnya. Namun, konflik tetap berlangsung. Kekerasan meningkat sejak 2018, dan beberapa wilayah pegunungan menjadi zona operasi militer de facto. Lebih dari 6 dekade telah berlalu sejak Trikora dikumandangkan, tapi luka itu belum sembuh sepenuhnya. Perjalanan Indonesia di Papua adalah jalan panjang yang dipenuhi keberhasilan pembangunan, namun juga bayang-bayang kekerasan dan rasa tidak didengar. Pertanyaannya,
bukan lagi apakah Papua bagian dari Indonesia, tapi dalam kondisi seperti apa Papua diakui sebagai bagian yang setara. Kini, Prabowo Subianto telah resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Sebagai mantan jenderal dengan rekam jejak militer yang kuat, kehadirannya di Istana Merdeka memunculkan harapan sekaligus kekhawatiran di tanah Papua. Di satu sisi, Prabowo berjanji untuk mengedepankan pendekatan damai, termasuk mempertimbangkan pemberian amnesti kepada tahanan politik Papua yang bersedia meninggalkan kekerasan dan agenda separatisme. Namun di sisi lain, pemerintahannya juga menghidupkan kembali program transmigrasi ke Papua. Meskipun bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari masyarakat adat Papua yang takut menjadi minoritas di tanah leluhur mereka. Pemerintah menekankan bahwa transmigrasi akan difokuskan pada revitalisasi kawasan dan tidak akan mendatangkan penduduk dari luar Papua. Lebih dari 6 dekade telah berlalu sejak Trikora dikumandangkan. Namun, luka itu belum sembuh sepenuhnya. Papua bukan hanya tentang konflik, ia adalah kisah tentang tanah yang indah, tapi tak pernah benar-benar didengarkan. Tentang rakyat yang menunggu janji ditepati, bukan dijelaskan ulang. Tentang perjuangan, bukan untuk menjadi istimewa, tapi untuk diakui setara.